Semangat pagi semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya Novita Sela Mentoe dengan NIM 19050 76012, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia kelas A angkatan 2019 Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview mengenai hubungan intertekstual dan latar belakang sosial budaya. Nah, seperti yang sudah saya kemukakan tadi di awal bahwa ini mengenai hubungan intertekstual dan latar belakang sosial budaya, maka di dalam review saya kali ini saya akan membahas tentang hubungan intertekstual dan latar belakang sosial budaya pada sajak-sajak. Nah, langsung saja masuk ke pembahasan mengenai hubungan intertekstual. Untuk mendapatkan makna sepenuhnya dari sajak, selain sajak itu kita insafi, ciri khasnya sebagai tanda atau sign, kita tidak boleh juga melupakan hubungan kesejarahannya. Nah, karya sastra itu tidak begitu saja lahir, melainkan sebelumnya sudah ada karya sastra lain yang tercipta berdasarkan konvensi atau tradisi sastra masyarakat yang bersangkutan. Nah, di dalam pembahasan mengenai hubungan intertekstual ini, kaitannya erat dengan pantun dan sajak. Namun, ada beberapa aturan syair yang utama. Yang pertama yaitu tiap bait terdiri atas 4 baris. Jadi, tiap-tiap bait itu terdiri dari 4 baris. Misalnya bait pertama 4 baris, bait kedua 4 baris, seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian, yang kedua, keempat baris itu mengandung isinya. Jadi, keempat baris itu menceritakan isi syair tersebut atau isi dari pantun tersebut. Kemudian yang ketiga, syair untuk menguraikan cerita. Kemudian yang keempat, pola sajak akhirnya bisa berupa a. Kemudian yang terakhir ada tiap baris terdiri atas 2 periodus. Nah, tadi sudah saya jelaskan sajak dari akhir aturan konvensi yaitu a. Namun ada suatu sajak yaitu sajak Rustam Effendi yang berjudul bukan beta bijak berperi, menyimpangi konvensi persajakan dari pantun dan syair itu dengan sajak akhirnya ABAB seperti itu. Walaupun bentuknya syair. Nah, itu tadi beberapa penjelasan singkat mengenai hubungan intertekstual. Kemudian ada beberapa hubungan intertekstual antara sajak. Yang pertama yaitu antara sajak Kusangka karya Amir Hamzah dan penerimaan karya Khairil Anwar. Nah, hubungan intertekstual dari sajak Kusangka dengan penerimaan ini sebagai berikut, yaitu sajak Khairil Anwar itu merupakan tentangan atau penyimpangan terhadap konsep estetik Amir Hamzah yang masih meneruskan konsep estetik sastra lama. Juga pandangan romantik Amir Hamzah ini ditentang dengan pandangan realistisnya. Nah, keenam bait dari sajak Kusangka ini menunjukkan kesejajaran ekspresi romantik dengan secara metaforis alegoris, membandingkan gadis dengan bunga. Kemudian pada bait terakhirnya dimetaforakan sebagai bidadari atau hauri dan merpati. Nah, kesimpulannya dari keenam bait itu, si aku ini mencintai gadis yang disangka murni, tetapi ternyata sesungguhnya gadis itu sudah tidak murni lagi. Selanjutnya ada juga hubungan intertekstual antara sajak Padamu Jua karya Amir Hamzah dan sajak doa karya Khairil Anwar. Nah, hubungan intertekstual antara sajak Padamu Jua dan sajak doa ini sebenarnya menunjukkan persamaan dan pertalian secara intertekstual. Kemudian ada gagasan dan ungkapan dari sajak Khairil Anwar ini yang dapat dirunut kembali dalam sajak Amir Hamzah tersebut. Begitu juga idenya, meskipun dalam pengolahannya ada perbedaan yang menyebabkan tiap-tiap sajak tersebut menunjukkan kepribadiannya masing-masing dalam menanggapi masalah yang dihadapi. Nah, setelah dua yang telah saya sebutkan tadi, hubungan intertekstual antara sajak, kemudian ada yang ketiga yaitu hubungan intertekstual antara sajak Dalam Matamu dari karya Amir Hamzah dan sajak Putih dari karya Khairil Anwar. Nah, hubungan intertekstual antara sajak Dalam Matamu dengan
sajak putih, yaitu ada beberapa persamaan dari segi cerita, tema, dan situasinya, yaitu sama-sama bercerita tentang hal-hal yang romantik. Kemudian rupanya sajak Amir Hamzah itu merupakan hipogram sajak Chairil, sedangkan sajak Chairil Anwar merupakan transformasi sajak Amir Hamzah. Namun di tengah persamaan tersebut ada juga perbedaan dari cara mengekspresikannya. Sajak Chairil Anwar lebih padat dan langsung ke inti patinya, sedangkan sajak Amir Hamzah lebih panjang. Selanjutnya yang keempat dan yang terakhir mengenai hubungan intertekstual, yaitu hubungan intertekstual antara sajak Chairil Anwar dengan sajak-sajak penyair sesudahnya. Chairil Anwar sendiri merupakan penyair pelopor angkatan 45. Sajak-sajaknya banyak mempengaruhi sajak-sajak penyair sezamannya dan penyair sesudahnya. Oleh karena itu, seringkali untuk memahami sajak-sajak penyair sesudahnya, kita harus terlebih dahulu melihat hubungan intertekstual dari sajak tersebut dengan sajak Chairil Anwar. Nah, sajak Chairil Anwar ini sendiri merupakan hipogram bagi sajak-sajak penyair sesudahnya. Contohnya yaitu sajak kepada peminta-minta. Nah, itu tadi beberapa hubungan intertekstual antara sajak-sajak. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan mengenai latar belakang sosial budaya. Nah, menurut Tius 1983, pemahaman puisi tidak dapat dilepaskan dari latar belakang kemasyarakatan dan budayanya. Untuk dapat memberikan makna sepenuhnya dari sebuah sajak atau suatu sajak, selain sajak dianalisis struktur intrinsiknya atau secara strukturalnya dianalisis dan dihubungkan dengan kerangka kesejarahannya, diantaranya dengan intertekstualitas, maka analisis tidak dapat dilepaskan dari kerangka sosial budayanya. Nah, terkait latar belakang sosial budaya ini, penyair-penyair di Indonesia berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, bahkan sukunya juga bermacam-macam. Ada yang suku Jawa, suku Toraja, suku Batak, dan sebagainya. Nah, penting untuk kita dalam mengetahui makna sajak-sajak mereka, kita harus berpengetahuan luas mengenai latar belakang sosial budaya mereka. Kemudian contohnya misalnya yaitu untuk memahami sajak-sajak dari Linus Suryadi yang berlatar budaya wayang, kita sebagai pembaca hendaknya mempunyai pengetahuan tentang wayang. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi hubungan intertekstual dan latar belakang sosial budaya dari beberapa sajak yang telah saya sebutkan tadi. Semoga teman-teman semua dapat memahami dan mengerti. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan semangat pagi.